Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah. Tahun ini Allah kembali mengizinkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang dipenuhi keberkahan dan ampunan dari Allah. Syahrul Ramadan syahrul maghfirah, syahrul Ramadan syahrun mubarak. Betapa tidak amal ibadah yang kita lakukan semuanya akan mendatangkan ampunan dari Allah. Puasa kita di siang hari, salat tarawih kita di malam hari, qiyamul lail kita, zakat kita, tilawah kita, semuanya akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita dalam hadisnya, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam hadis lain Rasul bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah bersabda, siapa saja orangnya yang berpuasa pada bulan Ramadan, siapa saja orangnya yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan, dan siapa saja yang melakukan qiyam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, syaratnya imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan oleh Allah kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Apabila bulan Ramadan dipenuhi dengan ampunan, maka alangkah ruginya kita ketika kita tidak mendapatkan ampunan itu. Sungguh kita terhalang dari kebaikan dan nikmat yang banyak. Karena para salafus salih kita terdahulu, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka bermunajat kepada Allah, "Ya Rabb, pertemukan kami dengan bulan Ramadan." Dan sisa 6 bulan mereka berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terima apa yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka puasa seperti apakah yang dapat mendatangkan ampunan dari Allah? Puasa seperti apakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ulama-ulama kita terdahulu was-was dan khawatir kalau saja ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Karena Allah menerima ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Maka selaku mukmin sewajarnya lah kita memiliki kekhawatiran, ketakutan, wajilah, rasa takut di dalam hati kita. Akankah ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah? Maka puasa yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang berkualitas. Bukan puasa yang asal-asalan, bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak. Semuanya harus dipuasakan. Mulut dipuasakan dari berkata kotor, telinga dipuasakan agar tidak mendengar hal-hal yang buruk, mata kita puasakan agar tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Semuanya dipuasakan. Maka cara yang pertama untuk meraih puasa berkualitas adalah ikhlasul a'mal. Berpuasa dengan mengikhlaskan amal itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keikhlasan maka amal kita ditolak oleh Allah. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Allah ingatkan kita dengan firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin
Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan hati yang mukhlis, hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara yang kedua agar kita meraih puasa yang berkualitas adalah mengerti dan menghindari sebab-sebab yang membatalkan puasa kita secara fikih. Makan dan minum dengan sengaja di siang hari, muntah yang disengaja di siang hari, atau berhubungan suami istri di siang hari. Inilah hal-hal diantaranya hal-hal yang membatalkan puasa kita secara fikih. Maka ketika kita mengerti dan menghindari hal-hal tersebut, maka setidaknya puasa kita telah sah secara fikih, tidak batal. Cara yang ketiga adalah dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan puasa kita tidak bernilai di mata Allah. Menghindari hal-hal yang menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia. Karena Rasulullah sejak zaman dahulu telah mengingatkan kita, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa yang hasil dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang melakukan qiyam yang hasil dari qiyamul lailnya hanya begadang saja. Maka selayaknya dan wajib kita menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnah." Puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth. Maka barang siapa yang berpuasa hendaknya dia tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tidak berkata jorok. Wala yajhal, tidak juga bersikap bodoh. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada seseorang yang mencela atau mengajak bertengkar, maka katakanlah sesungguhnya saya sedang berpuasa. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur, siapa saja orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kebohongan, wal amal bihi, tetapi melakukannya, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak akan butuh kepada puasanya. Inilah yang harus kita perhatikan ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita berpuasa, jangan sampai kita qiyamul lail, ternyata kita tidak mendapatkan nilai apa-apa dengan puasa dan qiyamul lail kita. Dan cara yang keempat adalah dengan mengisi bulan Ramadan ini dengan amal kebajikan, meningkatkan amal salih. Perbanyak sedekah, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang sukses menjalani tarbiyah dalam syahrul Ramadan, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, dan akhirnya diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang yang suci, fitrah, kembali kepada kesucian kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.